Selamat datang di pelatihan BLS for Healthcare Provider atau Bantuan Hidup Dasar untuk Tenaga Kesehatan Panduan American Heart Association 2020. Resusitasi jantung paru atau RJP pada korban anak-anak. Langkah rantai keselamatan pada korban anak berbeda dengan orang dewasa. Pada anak, yang pertama adalah preventions atau pencegahan, yang kedua activations of emergency response atau aktivasi sistem gawat darurat, yang ketiga high quality CPR atau RJP berkualitas tinggi, yang keempat advanced resuscitations atau resusitasi lanjutan, yang kelima post cardiac arrest care atau perawatan pasca henti jantung, dan yang kelima adalah recovery atau pemulihan. Untuk langkah-langkah bantuan hidup dasar pada korban anak sama dengan orang dewasa, yaitu DRCAB atau Dr. CAB. Definisi korban anak menurut panduan American Heart Association 2020 adalah usia lebih dari 1 tahun sampai pubertas. D. Danger. Periksa lingkungan sekitar apakah aman untuk menolong. Jangan menjadi korban kedua karena gagal memeriksa lingkungan sekitar. Panggil bantuan orang lain atau tim lain jika diperlukan, misalnya pemadam kebakaran, emergency response team, atau pihak berwajib. R. Response. Panggil dan tepuk bahu korban, kemudian tanya, apakah Anda baik-baik saja? Memanggil bantuan bagi korban anak. Jika kondisi henti jantung disaksikan dari awal, maka Anda harus segera mengaktifkan sistem gawat darurat dan meminta seseorang untuk membawa AED. Jika Anda tidak mengetahui sejak kapan anak mengalami henti jantung, maka lakukan terlebih dahulu RJP sebanyak 5 siklus, kemudian panggil bantuan dan minta seseorang untuk membawakan AED. Langkah selanjutnya, periksa nadi karotid dan lihat dada untuk pernafasan pada saat yang bersamaan selama 5-10 detik. Untuk korban anak, kompresi dada dapat dilakukan dengan 1 tangan atau 2 tangan dengan kedalaman 5 cm, kecepatan 100-120 kali per menit. Jika penolong adalah 1 orang, maka rasio adalah 30 kali kompresi dada dan 2 kali nafas. Jika 2 penolong, rasio menjadi 15 kali penekanan dada dan 2 kali nafas. A. Airway. Buka jalan napas dengan metode tekan dahi angkat dagu atau head tilt chin lift dan pastikan jalan napas bersih. Jika Anda melihat benda padat di dalam mulut, keluarkan dengan sapuan jari, dan jika ada cairan, sangga kepala korban, kemudian miringkan. B. Breathing. Berikan 2 kali napas bantuan, 1 napas 1 detik. Pastikan dada mengembang ketika Anda memberikan nafas. Gunakan barrier atau masker ketika Anda memberikan nafas bantuan. Jika akan menggunakan alat ventilasi dengan bag valve mask atau BVM, pastikan Anda menggunakan masker untuk ukuran anak, tidak menggunakan masker ukuran dewasa. Lakukan RJP dengan rasio 32 atau 15:2 tergantung dari jumlah penolong secara terus-menerus tanpa interupsi dengan menghindari hiperventilasi atau ventilasi yang berlebihan sampai alat jalan napas lanjutan terpasang seperti endotracheal tube atau supraglottic airway device. Jika pada korban anak sudah terpasang alat jalan napas lanjutan seperti endotracheal tube atau supraglottic airway device, maka rasio kompresi dada dan nafas tidak lagi menjadi 32 atau 15:2 tetapi menjadi simultan antara kompresi dada dan pernafasan.
di mana penolong pertama akan memberikan 1 kali ventilasi setiap 2 atau 3 detik sehingga diperoleh 20-30 kali ventilasi dalam 1 menit, sementara penolong kedua akan memberikan kompresi dada tanpa interupsi dengan kecepatan konstan pada 100-120 kali per menit. Jika korban mengalami henti nafas atau respiratory arrest, maka kompresi dada tidak dilakukan. Berikanlah bantuan nafas 1 kali ventilasi setiap 2 atau 3 detik sehingga diperoleh 20-30 kali ventilasi dalam 1 menit. Kemudian periksa nadi karotid dan nafas setiap 2 menit. Penggunaan AED pada korban anak. Gunakan pad anak dan ikuti instruksi pabrik untuk pemasangannya. Jika tubuh anak kecil, usia di bawah 8 tahun, pemasangan pad di depan dan di bagian belakang tubuh korban seperti pada gambar, tetapi jika tubuh anak besar, maka pemasangan pad sama seperti orang dewasa, yaitu di kanan atas dan kiri bawah tubuh anak. Yang kedua, gunakan AED yang dilengkapi dengan pengatur dosis untuk anak jika memang tersedia, tetapi jika AED dengan pengatur dosis anak tidak tersedia, maka Anda boleh menggunakan pad dewasa dengan energi untuk orang dewasa. Terima kasih sudah menuntaskan modul BLS for Healthcare Provider atau bantuan hidup dasar untuk tenaga kesehatan. Sampai jumpa di modul online berikutnya.